Baik, dalam konten ini sekarang ini ya seperti biasa kita akan memodif pompa jet pump ya, yang dimana pompa ini mengalami bocor tabungnya ya. Dan pas kebetulan ya pompa ini tidak terjemper hasilnya ya, tidak terjemper secara langsung ke keran-keran atau distribusi, tapi dikhususkan untuk ke tangki. Nah, dengan sistem seperti itu ya tidak ada kaitannya dengan secara langsung di bypass ke keran-keran ya, hanya untuk pengisian water torrent. Jadi tangki ini kita tidak berfungsi lagi ya. Jadi kita tidak ada masalah kalau seandainya tangki ini tidak diaktifkan, hanya sekedar sebagai dudukan gitu ya, dudukan mesin saja ya. Tetapi ya di sini ada beberapa bagian yang harus kita tutup ya. Kita tutup supaya air itu benar-benar tidak masuk ke dalam tangki karena tangki tersebut sudah dinonaktifkan. Nah, cara pengambilan airnya yang untuk menuju ke water torrent itu kita memanfaatkan tempat pancingan ya. Lalu ini dikasih penutup juga ya supaya tidak ada air yang menuju ke tangki. Itu kita bisa mempergunakan karet ban yang berbentuk ukurannya sama persis dengan nepal yang ada di pompa tersebut. Intinya ditutup gitu ya. Lalu untuk otomatis ya, kalau otomatis ya mungkin automatic pressure switch-nya itu udah posisi on ya. Mau dilangsungin, mau tidak dilangsungin juga tidak jadi masalah karena pressure switch itu masih posisi sekarang ini pasti posisi dengan posisi on ya. Nah, di sini kami memotong sebuah paralon yang kita akan dibuat menjadi plate ya atau plat ya, menjadi lempengan ya. Yang dimana nanti fungsinya adalah untuk menutup sekaligus menahan tekanan dari mesin itu yang menuju ke pompa. Tetapi selain dikasih penahan yang berbahan PPC ini ya, tentu supaya tidak bocor kita harus dilapisi dengan karet ya, yaitu mempergunakan karet ban dalam ya. Ya tentu semua juga ban dalam bekas kita bisa cari lah gitu ya. Nah oke, seperti ini ya PPC yang sudah berbentuk plate atau lempengan ya, yang dimana nanti kita ukur sesuai kebutuhan atau sesuai dengan karet yang ada di pompa tersebut ya. Nah ini untuk pelapisan dari ban dalamnya ya, usahakan jangan sampai kecil ya, harus besar sesuai atau sama persis dengan ring ada di pompa tersebut gitu ya. Nah setelah itu kita buat nih baut-bautnya pompa ini kita angkat ya, kaki-kakinya yang dibaut itu ya kita lepas. Dan ini pas kebetulan kalau untuk merek Sanyo ini pipa yang menuju ke dalam tangki itu berbahan PPC dan bisa dilepas ya, tidak seperti kayak merek Shimizu atau Panasonic itu permanen sistemnya ya. Nah kalau bahan PPC yang menuju ke dalamnya sebetulnya bisa dimodif, digerinda, dibolongin di bawah, bisa dilangsungin dari bawah juga bisa ya. Ada cara lagi yang lain gitu. Tapi ini kalau seumpamanya kita tidak ada mesin gerinda gitu ya, cari yang simpel, alat yang seadanya, cukup kunci Inggris, karet ban bekas ya seperti ini gitu ya. Nah ini lubang yang menuju ke tangki kita buatkan plat PPC ini yang sudah kita buat lingkaran seperti karet aslinya ya. Lalu karet ban juga kita buatkan seperti aslinya ya diameternya, yang untuk menahan nanti supaya tidak terjadi bocor gitu ya. Mungkin di sini tidak terlalu lengkap ya sampai kelihatan jadi karena ini kami juga buru-buru karena ini udah mau menjelang maghrib gitu ya. Dari siang hari tadi tidak ada air gitu ya, karena kami juga pas kebetulan sedikit telat untuk datangnya ya. Ya untuk detailnya untuk dari itu ada di video yang sudah kami upload, tapi untuk merek Shimizu dan Panasonic sudah ada di video ya. Atau kalau perlu linknya nanti kami cantumkan di link deskripsi ya.
Nah, ini adalah penyusunan untuk penutup ke lubang air tangki bawah seperti itu ya. Sementara untuk bagian kaki-kakinya kita kasih ganjalan juga dari bahan PVC yang fungsinya untuk menyeimbangkan posisi mesin gitu ya. Nah, kalau setelah itu semua beres, sudah tertutup ya, kita ambil air ini untuk menuju ke tangki itu dari pancingan. Jangan lupa pancingan pun, lubang pancingan pun kita buatkan lagi, yaitu di jumper atau di T ya, mempergunakan T drat dalam ya, yang jadi nantinya satu jalur untuk tempat pancingan seperti biasa ditutup mempergunakan dop gitu ya. Yang satu jalur lagi nanti menuju ke tangki, intinya seperti itu. Makanya kalau ingin yang lebih jelas lagi sampai berbentuk benar-benar jadi, bisa lihat linknya ada di deskripsi gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Tangki bocor, kita bisa mengambil atau mengaktifkan mesin tersebut, mengambil airnya itu dari pancingan gitu ya, dari pancingan ini. Yang tentu lubang pancingannya juga jangan disepelekan, tetap ada untuk jaga-jaga kalau toh ternyata suatu saat mesin tersebut harus dipancing gitu ya, darurat, kalau tidak dibuatkan tempat pancingannya juga nanti repot sendiri gitu ya. Oke, intinya seperti itu proses memodif permasalahan pompa jet pump yang mengalami tabungnya bocor. Tidak perlu diganti ya, karena fungsi pompa jet pump ini pas kebetulan tidak diaktifkan secara langsung atau di bypass ke distribusi, tetapi hanya sekedar untuk mengisi ke water torrent, dari water torrent baru ke distribusi gitu ya. Oke, ini adalah hasilnya ya, seperti ini dengan pipa ukuran 3/4 ya. Dari pompanya itu ukuran setengah, kita diplok sok ke ukuran 3/4 ya, seperti ini hasilnya. Oke, itu saja ya informasi dari kami memodif pompa jet pump yang mengalami tangkinya bocor, lalu tangkinya tersebut tidak diapa-apakan, tidak diganti apalagi sampai ditembel ya, tetapi dioper alih ya fungsinya ya. Jadi tangki itu hanya sebagai dudukan tempat mesin saja, sementara air yang dihisap oleh pompa itu yang menuju nantinya ke tangki itu ngambilnya dari pancingan. Tetapi tempat pancingan itu juga jangan dilewatkan, harus dibuatkan dulu dengan sistem dibikin T gitu ya. Oke, sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya. Siapa tahu sedikitnya ada manfaat. Untuk yang lebih detail lagi dari proses pembuatannya hingga berbentuk seperti apa tampilan setelah dimodif, linknya ada di deskripsi, dari mulai merek Shimizu hingga Panasonic ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak hingga tuntas. Semoga sedikitnya ada manfaat. Sampai jumpa kembali. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes.